yang keinginan. Bapak Ibu serta saudara-saudara, pada malam hari ini tema kita adalah menggunakan kekayaan secara tepat. Bapak Ibu serta saudara-saudara, di dalam Dharma ajaran Sang Buddha ini kita dianjurkan untuk giat mencari nafkah sehingga mendapatkan kekayaan untuk kebahagiaan diri kita sendiri maupun untuk membantu yang lainnya. Jadi Dharma sebenarnya adalah mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang giat mencari nafkah, sehingga dengan kita giat mencari nafkah, tidak bermalas-malasan, kita memiliki harta ataupun kekayaan yang bisa kita pergunakan untuk mengumpulkan karma baik. Kita kurang bisa berbuat banyak, melakukan kebajikan yang lainnya, kalau kita tidak memiliki sesuatu pun. Ya, oleh sebab itu ajaran Sang Buddha ini adalah ajaran yang supaya kita itu giat mencari nafkah. Berusahalah, jangan putus asa, jangan putus semangat. Bila gagal, ulangi lagi, cari lagi cara lain. Yang penting cara yang digunakan cara-cara yang tidak melanggar dharma. Ya, kita boleh berusaha dalam segala hal jenis mata pencarian dengan mengumpulkan harta tanpa menyakiti siapapun. Ibaratkan di dalam dharma itu seperti kumbang yang menghisap madu bunga. Ya, kumbang itu tidak merusak si bunga, dia hanya mengambil sarinya, bahkan menyebarkan serbuknya itu ke bunga yang lain, sehingga bunga yang lain tumbuh dengan baik ataupun berbuah dengan baik kalau yang berjenis buah. Jadi sifat di dalam dharma mencari nafkah itu seperti itu. Ya, diajarkan juga kita jangan sampai dalam berdagang itu mengambil untung yang terlalu besar dengan cara menipu timbangan. Ya, dengan mengatakan barang yang jelek kita bilang ini barang yang baik. Ya. Jadi berdagang, silakan berdagang jenis apapun itu yang tidak melanggar dharma, seperti berdagang racun, berdagang makhluk hidup, berdagang senjata. Ya. Jadi kalau kita di luar dari itu berdagang, apalagi satu lagi tentang berdagang alkohol, ya, kalau bisa kita hindari sebagai umat Buddha, tidak menjual minuman-minuman apalagi yang berjenis narkoba. Ya. Selain itu silakan berdagang dengan giat, dengan rajin, supaya kita mendapatkan sedikit kekayaan ataupun harta untuk kebahagiaan kita sendiri, anak istri kita, keluarga kita, bahkan untuk membantu orang lain yang susah. Bapak Ibu saudara-saudara, setelah kita mendapatkan apa yang namanya kekayaan
kekayaan ataupun gaji dari hasil pekerjaan dengan makan gaji atau usaha sendiri, tentunya kita akan memiliki keuntungan ataupun uang simpanan yang bisa kita gunakan. Apalagi sekarang sudah mendekati Imlek, ya kan? Berapa hari lagi juga, ya? Tanggal 29 ya? Hah? 28? Apa cepat? Ingat 29 apa 28? Tak sabar ya. Kalau kita punya, ya kan sebaiknya kebiasaan ya, menukar baju baru untuk diri kita sendiri, untuk istri maupun untuk anak. Jadi harta yang diperoleh itu kita gunakan untuk kebahagiaan kita sendiri maupun anak istri kita. Itu yang pertama. Jangan sampai kita menjadi orang memiliki tapi pelitnya minta ampun, walaupun untuk diri sendiri. Ada kan jenis orang yang seperti itu? Uangnya banyak, penghasilannya besar, bajunya sudah compang-camping, koyak-koyak, tempel sana, tempel sini, uang ada, namun beli gak mau. Ada jenis orang yang seperti itu, terlalu kikir. Di matanya uang 50.000 itu seperti melihat 1 juta. Sayang. Ya, ada juga orang yang kebun sawitnya luas, tapi kalau keluar seolah-olah orang yang paling miskin. Mungkin takut dianggap dia orang punya banyak uang. Akhirnya menjatuhkan martabat diri sendiri. Ada saya lihat seperti itu. Kalau keluar dari rumah, wah, terlihat seperti orang yang sangat miskin. Namun saya tahu warisan orang tuanya kebun sawitnya 30 hektar di Teluk Dalam. Ya, naik sepeda motornya pun motor yang botol-botol. Ya kan? Bajunya koyak pun sudah nggak layak dipakai. Ya, sangat sedih kalau kita cara hidup seperti itu. Kalau kita hidup cara itu, kita tidak menikmati hasil yang telah kita peroleh. Untuk diri kita sendiri saja pelitnya minta ampun, apalagi lah untuk berbagi dengan orang lain. Ini yang pertama yang tidak boleh kita lakukan. Ya, kita susah-susah mencari setengah mati, kita pantas untuk menikmatinya. Ya, untuk diri sendiri, untuk anak istri, untuk saudara, untuk kesejahteraan kita. Ya, jangan sampai macam yang diceritakan tadi. Selanjutnya adalah hasil yang kita peroleh setelah diri kita sendiri. Tentunya kita yang masih punya orang tua yang masih hidup, ya, masih punya orang tua yang masih hidup, kita punya harta, punya kekayaan. Jangan lewatkan kesempatan yang masih ada ini. Ya, rawatlah orang tua kita yang masih ada sebaik mungkin dengan harta yang kita miliki. Sebagai tanda anak yang berbakti, tentunya tidak akan melupakan jasa baik orang tua. Ya, kebanyakan orang selagi orang tuanya masih hidup lalai, tidak diperhatikan. Namun kalau setelah orang tuanya meninggal, barulah menangis sampai pingsan, dan memberi makan dengan hidangan di meja, dipersembahkan yang sudah tidak bisa lagi makan. Dihidangkan makanan yang enak-enak,
ya. Namun dulu semasa hidup orang tuanya makan atau tidak pun tak mau tahu. Namun setelah orang tuanya meninggal, kita lihat di saat cembeng, barulah dihidangkan bebek panggang, telur asin, babi yang di apa itu, yang merah-merah. Pokoknya yang enak-enak. Namun di saat orang tuanya yang masih hidup, yang nyata bantuan itu pasti diterima, tak bilang. Mungkin karena bosan, ya. Mungkin karena ada peristiwa yang menjadi hubungan tidak baik, ya. Tapi seharusnya walaupun terjadi perselisihan antara orang tua dan anak haruslah tetap mengalah, ya. Anak harus tetap mengalah. Kita harus memiliki pandangan orang tua yang sudah tua itu rewel, banyak maunya, ya. Itu kita anggap sudah wajar, dia sudah tua, ya. Kitalah sebagai anak yang mengalah, yang harus bersabar. Jangan karena kita jengkel mengurusinya sulit, lantas kita melakukan karma-karma buruk yang sangat berat. Jadi bagi kita yang masih memiliki orang tua yang masih hidup, jangan lupakan ini apa yang disabdakan oleh Buddha, ya. Gunakanlah hartamu untuk merawat orang tuamu yang masih hidup. Nanti kalau mereka sudah meninggal dunia, kita tidak tahu lagi apa yang kita bantukan itu sampai atau tidak, ya. Sudah nggak nyata. Yang nyata itu yang dalam kehidupan ini, yang kita belikan obatnya, yang kita belikan makanan yang enak, menyediakan segala sesuatu kebutuhannya, itulah yang nyata. Kalau dia sudah meninggal dunia, kita nggak tahu. Walaupun kita pahit itu menyiapkan makanan yang enak-enak untuk mendiang, kita tidak bisa memastikan itu sampai kepada dia. Karena di dalam Dhamma disebutkan yang bisa menerima persembahan kita itu adalah mendiang-mendiang yang terlahir di alam peta. Hanya itu yang bisa menerima sesajian itu. Apakah kita mengharapkan orang tua kita terlahir menjadi hantu ataupun peta tadi? Kan enggak, ya. Jadi apa kita mengharapkan kalau menyediakan persembahan itu berarti kita menganggap orang tua kita ataupun leluhur kita itu terlahir menjadi peta. Itu yang sampai yang bisa menerima persembahan di setiap perayaan kita itu. Selain itu nggak bisa, nggak akan menerima, ya. Bapak Ibu, dan selanjutnya adalah harta yang kita peroleh, kita akan gunakan juga untuk kebahagiaan anak istri kita, ya. Jadi bagi bapak-bapak yang memiliki anak istri, ya diperhatikanlah apa yang dinasihatkan oleh Buddha ini, ya. Bahagiakanlah anak istrimu masing-masing dengan harta yang kau miliki. Jangan kita nikmati sendiri, ya. Kalau anak kita pakaian yang sudah tidak layak, kita sebagai ayah, sebagai orang tua, kita malu tentunya, ya. Aku harus menampakkan anakku itu layak di depan orang banyak, ya. Jangan kita itu acuh walaupun itu anak kita biarkan, ya. Ada juga orang tua yang seperti itu, nggak malu dia melihat anaknya padahal uang banyak, ya. Dan istrinya juga, ya, nggak malu dia melihat penampilan istrinya, nah, yang serba kekurangan padahal
uang si suami ada. Dan selanjutnya adalah kalau kita di rumah bagi yang mampu memiliki pembantu, ya ada sini ya, punya pembantu ya, asisten rumah tangga, karyawan, ya, sahabat, keluarga. Harta yang kita ada itu juga kita gunakan untuk melakukan kebajikan, untuk kesejahteraan kepada pembantu kita, ya. Dhamma sangat menjunjung tinggi. Kalau cerita-cerita di dalam Dhamma itu, apa yang dimakan oleh majikan itulah yang dimakan oleh pembantu. Bisakah kita seperti itu? Buddha begitu ajarannya, ya. Apa yang kita makan itulah kita kasihkan kepada bawahan. Kalau kita makan beras yang paling nomor satu, beras nomor satu lah juga lah kasih makan pembantu kita, ya. Sangat jarang orang yang bisa memperhatikan hal ini. Padahal inilah yang menampakkan kita menjadi orang yang bermartabat, tidak merendahkan orang lain, ya. Ada orang-orang, kalau aku makan beras Ramos, ya pembantuku kasih beras Bulog lah, ya kan? Enak kali dia, masa sama? Aku kan bosnya, masa berasnya sama? Nah, ini bukanlah muridnya Sang Buddha. Sang Buddha mengajarkan apa yang kau makan itulah yang kau berikan kepada pelayan. Selanjutnya, harta yang kita peroleh juga kita gunakan untuk kesejahteraan saudara-saudara kita. Tentunya kita yang hidup ini sangat jarang orang yang hidup sebatang kara, ya. Tidak kan? Kita tentunya punya abang, punya kakak, punya aceh, punya apek, saudara-saudara lain. Kalau kita berpunya, bantulah yang kesusahan, ya. Gotong royong, ya. Kalau kita abang adik ada 5 orang, yang sukses ada 3, yang 2 kekurangan, yang 3 inilah bergotong royong mendukung yang 2, ya. Jangan kita satu keluarga, satu keturunan, tapi masing-masing gak mau tahu. Susah-susah dari situ, orang dia malas, ya. Padahal satu keturunan, ya. Jadi itu tidak baik, ya. Kita berapa abang adik, ya, tentunya sesuai dengan karma masing-masing, ada saja yang kesusahan, ya. Jarang itu satu keluarga sukses semua, pasti ada yang kurang. Tapi kalau yang berlebih, terbuka hatinya mendengar Dhamma seperti ini, ya, ataupun belajar Dhamma, tentunya dapat tergerak hatinya untuk membantu saudara-saudaranya yang kesusahan. Jangan menjadi orang egois, memikirkan diri sendiri, ya, gak pernah mau tahu dengan kesusahan saudara, ya. Tapi kalau di luar ditanya, itu saudara siapa? Saudaraku, ya kan? Tapi sebenarnya tak mau tahu. Nah, ini harus kita robah. Kalau kita ada, bantulah saudara-saudara kita yang sedang kesusahan dengan cara kita masing-masing dan semampu kita, sesuai dengan yang kita miliki. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang berbahagia, selanjutnya, harta yang kita peroleh itu perlu kita
membuat penyimpanannya, ya, maksudnya kalau ada itu disimpanlah dengan baik, dengan aman, ya. Kalau menyimpan itu simpanlah di tempat yang aman. Kalau di bank, pilihlah bank yang resmi, jangan bank yang abal-abal. Untuk memastikan di mana bank yang aman, ada di situ penjaminan OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan yang menjamin itu adalah bank yang aman. Kalau bank itu bangkrut, ada yang menjamin. Ya. Kalau kita simpan di tempat, di mana tempat-tempat yang tidak resmi, kalau terjadi kebangkrutan ataupun malapetaka seperti kebakaran dan segala macam, bisa saja alasannya apa yang mau kalian bayarkan, semua habis terbakar. Nantilah asuransi kalau dapat. Namun kalau bank-bank yang mendapat jaminan dari pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan dari OJK itu, kita aman, tidak takut, ya. Oleh sebab itu kita harus menggunakan kebijaksanaan kita menyimpan kekayaan, ya. Jangan disimpan di tempat-tempat yang tidak aman. Selanjutnya tadi berbagi kepada sanak saudara sudah. Selanjutnya kepada tamu, ya. Kita itu tentunya adalah sebagai manusia makhluk sosial yang perlu berhubungan dengan makhluk-makhluk lain ataupun manusia-manusia lain. Tentunya kita sering juga didatangi oleh kawan kita, saudara kita di rumah kita, ya. Jadi dengan ada yang kita miliki, jamulah tamu yang datang ke rumah dengan baik, ya. Janganlah tamu yang datang ke rumah hanya disediakan aqua gelas tok, ya. Banyak orang begitu, ringkas, ya. Malas cuci gelas, ya, hanya air gelas tok, ya. Ya, kita harus menjamu setiap tamu yang datang ke rumah kita dengan baik dan benar, ya, supaya hubungan kita bertambah akrab, ya. Kalau kita hanya acuh, ya, bahkan mungkin tak mengeluarkan apa-apa, malas, acuh, kapok, gak datang lagi. Kalau aku datang aja tuh gak dikasih apa-apa, ya. Penomat tas teh manis saja enggak, ya. Nah, jadi kita layanilah tamu kita dengan baik, saudara-saudara kita, dan selanjutnya juga kepada leluhur, ya. Kita sebagai yang hidup masih punya ikatan dengan para leluhur, ya. Seperti yang disampaikan tadi, di saat hari-hari besar kita perlu memberi ataupun melimpahkan jasa kebajikan kepada leluhur kita dengan kekayaan yang kita miliki. Jangan lupakan ikatan antara kita dengan mereka walaupun mereka sudah meninggal dunia, ya. Ini juga adalah suatu kebajikan. Selanjutnya juga sudah menasihatkan jangan lalai membayar pajak kepada pemerintah, ya. Jadi ajaran Buddha itu sebenarnya ajaran yang mengajarkan supaya kita itu taat hukum. Buddha sudah mengatakan ini sejak 2600 tahun yang lalu sudah ada. Bayarlah, kalau dulu namanya cukai, pajak. Sekarang kalau kita tinggal di
desa pajaknya masih murah. Ya, kami saja 1 tahun paling kena 56.000, nggak sampai 60.000 ya. Ya, apa salahnya sih dibayar? Ya. Jangan sampai kita tidak menjadi warga negara yang baik dan benar. Bayarlah pajak kepada pemerintah. Itu juga sudah dinasihatkan Buddha. Ya. Selanjutnya adalah yang terakhir, dengan harta yang kita miliki berbuat baiklah ataupun berdana kepada sangga. Sangga apa? Pada biku. Ya, terutama di momen-momen perayaan Katina. Ya, kalau susah jumpa, kalau mungkin jumpa secara pribadi, ya, apa yang bisa kita bantu untuk menyokong kehidupan mereka, ya kita bantu. Itu adalah kewajiban kita sebagai umat Buddha untuk menyokong kehidupan sangga. Ya. Jadi ada 3 poin yang besar tadi yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah harta yang kita peroleh buatlah untuk kebahagiaan diri sendiri. Ya, di dalamnya terdapat kebahagiaan anak istri, menyokong orang tua, menyokong para pelayan, bawahan, karyawan, ya, menyimpan yang sudah didapat dengan baik di tempat yang benar, dan menyokong kehidupan sangga. Jadi kalau dikatakan oleh Buddha, kalau kita sudah melakukan hal-hal ini, berarti kita sudah memanfaatkan kekayaan kita itu dengan tepat. Nah, jadi bagaimana? Apa yang mau aku bagikan? Aku pun tak ada. Ya kan? Oleh sebab itu, berjuanglah, berusahalah supaya kita memiliki, sehingga ada yang dibagikan. Ya. Kita memang tidak bisa menyamakan orang-orang karena sesuai dengan karma masa lampaunya masing-masing, sehingga beginilah keadaan kehidupan yang sekarang. Ada yang punya, ada yang tidak, ada yang kekurangan, ada yang berlebihan. Ya. Jadi bagi yang berpunya, sadar dirilah, mengertilah bahwa kita harus berbagi. Ya. Menyokong yang tidak berpunya. Semampu mungkin membantulah dengan kekayaan yang kita punya. Jangan nikmati sendiri. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Sampai Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.